Firman Tuhan hari ke-303, 29 Oktober tahun 2024, Filipi 4 ayat 13, perikop, dengan kuasa Tuhan Paulus kuat hadapi tantangan. Hari yang ke-303 diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 13. Dengan kuasa Kristus siap hadapi tantangan. Ini adalah merupakan pernyataan daripada Paulus. Dia bersama dengan Kristus siap menghadapi tantangan. Sebagai natsnya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat intinya. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal yang kelima ayat 6 sampai 17, merupakan sambungan dari perikop yang kemarin, yaitu pembangunan rumah Tuhan dimulai. Dan bacaan malam diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 13. Kesaksian tentang Yesus Kristus, hidup sejati dan kekal. Inilah firman Tuhan pada hari ini, baik untuk ayat hari ini, bacaan pagi, dan juga untuk bacaan malam. Kita gabung jadi satu. Pedoman kita dalam bulan Oktober selalu memakai topik serahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, sebab itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bicara tentang ibadah sejati dan mempersembahkan hidup kita yang hidup dan benar. Bagaimana persembahan kita yang hidup? Kalau dari segi unsur kehidupan manusia terdiri dari 3 sampai 4 bagian. Yang pertama adalah hati kita. Hati adalah untuk mengontrol. Nah, kemudian jiwa. Jiwa ini dipakai untuk berpikir, mengolah. Kemudian yang ketiga adalah akal budi dan kekuatan. Jadi punya budi dan juga kekuatan. Nah, ketiganya ini disebutkan dalam Matius 12 ayat 30, dikatakan demikian. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Totalitas di dalam hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Itulah dikatakan menyerahkan persembahan yang hidup, artinya tidak mati, hidup dari semua unsur tersebut, sehingga totalitas kita mencintai Tuhan. Dan kemudian dikatakan dengan benar. Bagaimana dengan istilah benar dalam hidup kita? Kebenaran itu ada pada diri Yesus. Pada diri Yesus, kebenaran yang sejati. Kenapa ada pada diri Yesus? Karena Yesus sendirilah yang mengatakan dialah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, hidup,
dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah kebenaran daripada Tuhan Yesus sebagai jalan hidup kita. Nah, jadi dalam hal ini sekarang kita masuk dalam perikop, ya. Perikop pada hari ini adalah diambil dari pernyataan daripada Paulus ke jemaat Filipi, ya. Dikatakan bahwa dengan kuasa Kristus kita siap, ya, menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup kita. Inilah pertanyaan Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, dengan ayat yang pasal 14 ayat 13. Dan dari tersebut jelas Paulus menyatakan selalu dia mengandalkan Tuhan, sehingga dia menghadapi tantangan begitu banyak, di penjara, dicambuk, dipukul, ya, karam dalam laut, terombang-ambing di laut, semua dihadapi dengan tenang karena Yesus bersama dia. Itulah makanya Paulus mengatakan dalam ini, dengan kuasa yang berdasarkan Kristus, ya, kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jadi dengan kuasa dari Yesus Kristus, Paulus menghadapi segala rupa keadaan, punya kemampuan karena pertolongan Kristus. Paulus mengatakan hidup bersatu dengan Yesus, ya. Dia merasa bahagia sekali dengan hidup bersatu dengan Yesus. Jadi kebahagiaan sejati itu ada pada diri Yesus. Apabila kita hidup bersama Yesus, itulah kebahagiaan yang sejati. Dan apapun tentang yang dihadapi Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, selalu merasa kuat, ya, dan tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus itu dalam menghadapi suatu tantangan itu, dia tetap bersemangat dan kuat bersama dengan Yesus, tidak pernah menyerah. Itulah perikop hari ini, ya, yang kita lihat bahwa dengan kuasa Yesus Kristus, Paulus dapat menghadapi semua tantangan dalam hidupnya, sehingga dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan mendirikan beberapa jemaat, seperti jemaat di Korintus, ya, jemaat di Filipi, dan jemaat di Tesalonika. Paulus mendirikan jemaat di sana dan menghimpun orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Esra, ya, pasal yang kelima, ayat 6 sampai 17. Ini tetap mengacu pada judul kemarin, yaitu pembangunan rumah Tuhan dimulai. Nah, jadi setelah dimulai pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, ya, oleh orang yang didorong oleh dua nabi yang memberikan motivasi kuat, yaitu Nabi Hagai dan Zakaria, sehingga dia mengatasnamakan Allah untuk menyampaikan kepada jemaat supaya segera dibangun, ya, rumah Tuhan yang sudah rata dan porak-poranda oleh Nebukadnezar, termasuk tembok-tembok yang begitu bagus. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut dalam pembangunan rumah Tuhan, itu yang disponsori oleh Zerubabel, ya, dan Jesua, anak daripada Josadak. Nah, Zerubabel ini adalah anak daripada Seltiel. Jadi mereka menghimpun masyarakat untuk bahu-membahu dan memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak.
Mereka sudah meletakkan pondasi-pondasi dengan batu yang besar, karena tembok-tembok itu akan dihiasi dengan batu dan dilapisi dengan kayu. Ya. Nah, dengan kegiatan ini, maka gubernur provinsi Efrat Barat, ya, yang bernama Tinai bersama Setar Bosnai, ya. Nah, ini ingin mengganggu dan mencoba mengintervensi supaya pembangunan rumah Tuhan itu tidak dilaksanakan. Dan mereka menanyai dan mencatat semua nama-nama penggerak daripada pembangunan rumah tersebut. Karena dalam hati mereka, wah ini bagaimana bisa dibangun sudah hancur. Waktu dia bertanya kepada bangsa Israel, ya, bangsa Israel mengatakan, kami adalah mengacu kepada aturan yang sudah ada. Dan rumah Tuhan ini dulu kokoh berdiri, bagus, dibangun oleh Raja Salomo. Ya. Dikatakan bahwa begitu megah di seluruh dunia. Kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Itu adalah karena kelakuan kami, nenek moyang kami, kata mereka, bangsa Israel. Karena tidak setia kepada Tuhan. Itu diuji. Tapi sekarang kami ingin kembali untuk membangun sesuai dengan aslinya. Itulah dikatakan. Nah kemudian mereka menyampaikan juga kepada petugas-petugas dari provinsi Efrat Barat ini mengatakan, kami juga ada perintah dari Raja Kores untuk membangun rumah ibadah di kota Yerusalem dan mengembalikan semua perlengkapan rumah ibadah yang diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel, seperti mangkok-mangkok emas, ya, sambung-sambung semua segala macam itu dikembalikan semua. Itu perintah daripada Raja Kores. Nah sehingga ya, Tuhan Allah tetap melindungi bangsa Israel dan bahkan membela mereka. Nah sehingga dengan adanya gerakan daripada gubernur Tidna dari provinsi Efrat Barat, ya, Efrat Barat, mereka mencoba untuk menggali pernyataan daripada bangsa Israel. Kalau memang dulu ada perintah dari Raja Kores untuk membangun rumah ibadah. Sekarang sudah diganti oleh Darius, ya. Nah, jadi mereka menanyakan kepada Darius, tolong cek dokumen. Apakah ada dokumen tentang pembangunan rumah ibadah di Yerusalem? Jadi memang bangsa generasi-generasi yang baru tidak tahu masalah itu. Tapi ada tulisan dan ada di arsip daripada bangsa Israel. Nah, sehingga dikatakan sambil menunggu surat itu, ya, mereka tidak menghentikan pembangunan rumah ibadah setelah dijalankan dengan baik. Nah dalam hal ini dengan adanya surat mereka ke Raja Darius, ya, mereka masih menunggu dalam hal jawaban daripada Raja Darius. Nah dalam hal ini, ya, mereka mencoba menunggu jawaban Darius untuk mengambil, ya, tindakan, ya, bahwa rumah Tuhan, ya, akan dihentikan. Tetapi Tuhan Allah tetap menolong Israel dalam kondisi yang sulit dalam membangun rumah Tuhan. Sehingga keputusan Raja Darius belum diterima dan mereka mencoba menyelidiki arsip daripada kerajaan. Apakah benar ada surat dari Raja Kores untuk memerintahkan membangun kembali? Nah, bangsa Israel sangat peduli dengan perintah itu dan itulah dasar mereka membangun kembali rumah ibadah di Yerusalem. Nah, sehingga sebelum ada jawab dari Raja Kores, mereka tetap menjalankan pembangunan tembok-tembok rumah ibadah di kota Yerusalem. Nah, mungkin besok akan kita lihat apa jawaban daripada Raja Darius. Namun saat ini sambil berproses dan mereka tetap menunggu. Tapi karena sudah dilindungi oleh Tuhan para pemimpin bangsa Israel, tidak ada yang berani menghentikan pembangunan rumah ibadah.
tetap dibangun semakin kokoh, semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin kokoh. Inilah kekhawatiran daripada Gubernur Tidnai dari Provinsi Efrat Barat. Nah, sehingga sampai di sini pembangunan tetap berjalan. Dan untuk selanjutnya, apa keputusan daripada Raja Darius tentang perintah dari Raja Kores untuk membangun rumah ibadah di Yerusalem? Kita tunggu hasil besok, bisa kita melihat hasilnya. Perintah daripada Raja Darius. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, itu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Kesaksian tentang Yesus Kristus hidup sejati dan kekal. Ini dan juga dalam awal pun tadi kita katakan adalah hidup dan kebenaran. Jadi hidup sejati itu ada pada Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Artinya roti hidup, makanan yang hidup. Jadi dia roti yang hidup. Ya. Datang kepada saya tidak akan kelaparan. Percaya kepada saya tidak akan kehausan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus langsung. Dia adalah roti yang hidup. Jadi kalau dia roti yang hidup, berarti hidup kekal, sejati dan abadi ada pada Yesus. Mari kita lihat ayat 11. Inilah kesaksian itu. Allah sudah memberikan kita hidup sejati dan kekal. Allah sudah memberikan dan menyiapkan dan menyediakan hidup sejati dan kekal. Dan artinya Allah sumber hidup, ya, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah hidup dan jalan hidup dan kebenaran. Jadi Allah sebagai sumber hidup yang kekal. Nah, kemudian orang yang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu. Jadi kalau sudah memiliki anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus, dia mempunyai hidup. Dan orang yang tidak, ya, memiliki dia atau anak Allah tersebut tidak mempunyai hidup, alias mati. Jadi ada dua masalah di sini, antara hidup dan mati. Bersama dengan Yesus Kristus adalah hidup. Tanpa Yesus Kristus kita adalah mati. Jadi di sini jelas, ya. Bersama dengan dia hidup, tanpa dengan dia kita mati. Nah, kemudian ini, ya, memberikan bahwa supaya saling percaya pada anak Allah sebagai Tuhan. Nah, jadi di sini mulai dikembalikan. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus atau anak Allah sebagai Tuhan. Maka untuk mendapatkan hidup yang kekal, tanpa kita percaya pada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal. Ya, kalau hidup seperti di dunia ini saja, hidup-hidupan, ya memang itu normal. Tapi untuk hidup yang kekal, abadi, itu tidak bisa kita dapat. Nah, kemudian Yesus sudah mengatakan, aku roti hidup. Artinya Yesuslah makanan yang hidup. Datang kepada dia tidak akan kelaparan. Percaya kepada dia tidak akan kehausan. Di sini kenapa digambarkan antara haus dan lapar? Karena
itulah makanan manusia supaya bisa hidup badani. Tetapi di sini Yesus mengatakan hidup rohani, datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, maka hidup yang kekal akan tercapai. Artinya bukan seperti hidup sekarang ini ya. Makan pagi, siang makan, sore makan ya. Ini tidak seperti itu. Jadi Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Hanya sekali mengatakan kamu hidup kekal, jadi hidup kekal. Tidak perlu lagi ada sarapan pagi, makan siang, makan malam, segala macam. Gitu. Pokoknya kamu akan hidup kekal dan sejati. Ikut Yesus. Dia sudah menyiapkan tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang bersalah dan orang yang mati dan yang hidup yang dihakimi. Bukan hanya yang mati, yang hidup pun dihakimi, yang mati pun dihakimi. Jadi pada kedatangan Yesus kedua kalinya masih ada orang yang hidup dan sudah banyak yang mati. Maka dia datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Yohanes ya, surat Yohanes ini ya, meyakinkan pembacanya. Jadi siapa pembaca surat ini? Yohanes ini meyakinkan kepada semua umat ya, supaya ya saling orang percaya pada anak Allah adalah sebagai Tuhan. Inilah kuncinya ya. Jadi Allah, anak Allah adalah sebagai Tuhan. Kalau ini kita yakini, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi tanpa kita yakini bahwa anak Allah itu adalah Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai jalan, sebagai hidup dan kebenaran. Tanpa melalui dia tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kenapa dikatakan tidak akan sampai kepada Bapa? Ya, karena dia bilang apa ada pada Bapa itu pun ada pada saya. Apa yang ada pada diri saya itu juga ada pada diri Bapa. Berarti Yesus itu sama dengan Bapa, sama dengan Allah, sama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk mengatakan menyangkap itu bahwa Yesus sama dengan Allah, sama dengan Tuhan. Nah, seperti dalam Yohanes 6 tadi kita kasih 35 tentang roti yang hidup, Yesus sudah mengatakan, akulah roti yang hidup itu. Datang kepadaku tidak akan kehausan, percaya kepadaku tidak akan kelaparan. Kenapa kelaparan dan haus yang disinonikan? Karena itulah kebutuhan manusia sehari-hari. Kebutuhan fisik. Sekarang Yesus memberikan kebutuhan rohani kita, spiritual capital kita yang disempurnakan oleh Yesus untuk hidup yang kekal dan sejati. Nah, dalam konteks ini Yohanes menyebutkan bahwa Allah telah memberi hidup yang kekal dan hidup itu terdapat pada Yesus Kristus. Kenapa dikatakan hidup yang kekal itu ada pada Yesus Kristus? Dia disalibkan, mati, dikuburkan, tapi bangkit dari kematian, dia bangkit dari ketiga. Hidup itulah dinamakan hidup yang kekal. Yesus sudah membuktikan hidup yang kekal itu seperti itu. Sehingga kita pun manusia nanti harus seperti itu, tidak takut mati. Karena dengan kebangkitan Yesus itu kita juga kebagian dibangkit. Kalau kita percaya pada Yesus. Itulah kunci daripada hidup ini ya. Jadi kepercayaan pada Kristus adalah kunci untuk memperoleh hidup yang kekal dan sejati. Seperti di ayat yang 12 ya. Orang mempunyai anak Allah mempunyai hidup itu, dan orang yang tidak mempunyai dia
tidak mempunyai hidup. Jadi jelas sebagai terakhir adalah berbahagialah orang yang sudah bersama dengan Kristus, karena dia ada jaminan hidup sejati dan kekal. Tetapi bagi orang yang belum hidup bersama Yesus Kristus, kita himbau, segeralah cari Yesus dan hidup bersama Dia untuk bisa menjamin kita jaminan hidup yang kekal dan sejati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini semakin menguatkan kita dan menguatkan motivasi kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam pembangunan rumah Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati.